Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita masih diperlihatkan kalau Goku dan juga Vegeta yang menggunakan kekuatan penuh mereka masih bertarung melawan Jiren yang sama sekali belum serius, di mana Goku dan juga Vegeta terus menyerang Jiren tanpa memberikannya celah untuk bisa menyerang balik, di mana Goku dan juga Vegeta langsung melancarkan serangan gabungan laser yang membuat ledakan cukup besar. Walaupun telah menerima serangan dahsyat itu, di sini Jiren mampu bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan pertarungan dengan sangat sengit hingga menghasilkan sebuah cahaya yang menyilaukan akibat pertarungan dahsyat mereka. Di sisi lain, Dispo dan juga Frieza sedang melakukan pertarungan yang tak kalah hebat dengan Goku. Nah, di sini nampak kalau pertarungan mereka adalah pertarungan yang sangat super cepat hingga tak bisa dilihat oleh mata biasa. Kemudian di sini setelah mereka selesai adu bicara, mereka kembali melanjutkan pertarungan dengan lebih sengit, di mana mereka bertarung lebih serius daripada sebelumnya hingga kecepatan mereka meningkat dengan drastis. Walaupun Frieza hanya menggunakan wujud biasanya, namun dia mampu mengimbangi kecepatan dari makhluk tercepat alam semesta ke-11, yaitu Dispo. Nah, di sini nampak kalau pertarungan mereka terus berlanjut dengan sangat seimbang. Namun ketika Dispo melancarkan sebuah cincin kepada Frieza hingga membuatnya tak bergerak, itu membuat Frieza kesulitan. Dispo segera meledakkan Frieza dengan menggunakan cincin itu, kemudian mencoba untuk menghabisinya dengan menggunakan sebuah pukulan. Namun di sini Frieza berhasil menangkap tangan Dispo dengan menggunakan ekornya dan melemparnya. Kemudian di sini Frieza pun akan mencoba untuk memperdaya Dispo dengan menggunakan kata-kata manisnya, di mana dia mengatakan kalau dia akan membantu alam semesta ke-11 apabila mereka mau untuk menghidupkannya lagi jika mereka menang. Nah, di sini Dispo pun benar-benar dibuat sangat pusing untuk memikirkan keputusan yang akan ia ambil. Namun pada akhirnya dia berhasil mengambil keputusan untuk menolak tawaran Frieza akibat trauma sebelumnya melihat Frost yang telah diperdaya oleh Frieza. Karena Dispo telah menolak tawarannya, di sini Frieza berniat untuk segera menghabisi Dispo, di mana Frieza segera melakukan perubahan ke dalam wujud goldennya yang bersinar-sinar berkarat-karat. Nah, di sini Frieza akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya kepada Dispo kalau dia jauh lebih kuat daripada dirinya. Dispo yang tidak takut kepada Frieza sedikit pun, dia pun mencoba untuk menyerang Frieza. Namun karena kekuatan Golden Frieza memang begitu kuat, Dispo pun harus dihajar oleh Frieza hingga membuatnya terpojok. Aku desu ka?
残念。後悔しても手遅れなので全力で落とさせてもらいます。第2ラウンド始めましょう。その程度。あなたのスピードはこんなものですか？ Di saat Dispo saat ini sedang terpojok oleh kekuatan Golden yang dimiliki oleh Frieza, dia berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyinya hingga masuk ke dalam mode maksimal, di mana Dispo memiliki aura ki berwarna ungu mirip sekali dengan milik Beerus. Ya, kekuatan ini sudah mampu untuk menandingi kekuatan Golden Frieza, bahkan mampu untuk menghajarnya secara bertubi-tubi. Dispo menyerang Frieza sampai Frieza sama sekali tak memiliki celah untuk menyerang balik. まだやる気だというのですか？なんでしょう。ディスポさんから出ているこの気は。だからといって私のお前のBahkan teknologi iPad Dewa milik Zeno tidak bisa untuk melihat gerakan Dispo dalam kecepatan lambat. Dan inilah dia kekuatan maksimal dari kecepatan cahaya milik Dispo yang membuat Frieza benar-benar kewalahan, dimana serangan dari Dispo semakin lama semakin cepat hingga membuat Frieza ke pinggir arena dan segera akan dikeluarkan dari arena pertarungan oleh Dispo. Beruntungnya di sini Gohan langsung datang untuk menolong Frieza untuk membuatnya tidak keluar dari arena pertarungan dengan cepat. このままでは落とされてしまいますよ。17号さん、逃がさんぞ。これで落としてやる。誰かと思ったら。 Nah, di sini Gohan pun mengatakan walaupun Frieza adalah orang yang tak bisa dipercaya, namun mereka tetap sama-sama dari alam semesta ketujuh yang akan memperjuangkan kehidupan dari alam semesta yang sama. Mendengar perkataan dari Gohan membuat Frieza akhirnya tersadar dan mau untuk bekerja sama dengan Gohan demi bisa mengalahkan Dispo. Kemudian Gohan dan juga Frieza segera memulai serangan dengan menggunakan tembakan laser beruntun. Namun serangan itu sama sekali belum mampu untuk berhasil menumbangkan Dispo dengan kecepatannya yang seperti cahaya. Karena di sini Gohan dan juga Frieza sama sekali tak bisa untuk menyerang Dispo dengan menggunakan tembakan laser, mereka pun memutuskan untuk segera membuat rencana dadakan demi bisa mengalahkannya. Nah, di sini di saat Dispo lengah karena sedang serius untuk menyerang Gohan, tiba-tiba Frieza berhasil membuat laser yang sangat banyak untuk membuat sangkar burung untuk membuat pergerakan dari Dispo terbatas. いいでしょう。勢いはいいな。もうお前は自由に動き回れないぞ。 Kemudian di sini mereka segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit, di mana ketika Gohan berhasil mendorong Dispo hingga ke ujung sangkar, Dispo pun terkena laser Frieza hingga membuatnya tersengat dan kesakitan. Mereka kembali melanjutkan jual beli pukulan yang sangat sengit hingga membuat Gohan juga tersengat oleh serangan laser itu, hingga pada akhirnya mereka sama-sama menerima luka yang cukup kuat.
Kemudian di sini nampak kalau Gohan masih belum mau menyerah begitu saja. Walaupun dia harus menerima rasa sakit ini, dia akan terus menghajar Dispo hingga membuatnya keluar dari arena, di mana Gohan berhasil melancarkan sebuah pukulan yang sangat telak kepada Dispo hingga membuatnya terkejut. Walaupun begitu, baku hantam di antara mereka pun harus terus berlanjut hingga salah satu di antara mereka keluar dari arena pertarungan. Namun nampaknya di sini kalau Frieza sudah tak mampu lagi untuk bertahan lama menggunakan laser sangkar burung ini, karena lama-kelamaan stamina yang ia miliki akan habis. Namun karena stamina milik Frieza sudah benar-benar habis, dia pun tak bisa untuk mempertahankan jurusnya lebih lama lagi, hingga membuat Dispo bisa menghindari serangan dari Gohan. Nah di sini karena sudah tak ada lagi cara lain untuk mengalahkan Dispo, akhirnya Gohan pun segera mengunci pergerakan Dispo dan akan mengorbankan dirinya demi bisa mengeluarkannya. Gohan pun meminta kepada Frieza untuk mengeluarkan mereka berdua dari arena pertarungan. Tanpa ragu, di sini Frieza pun segera menggunakan laser terkuatnya dan berhasil mengirimkan mereka berdua ke kursi penonton. Kemudian saat ini perjuangan dari Gohan untuk mengeluarkan Dispo memang benar-benar bukan kaleng-kaleng, di mana Dispo yang sangat sulit dikeluarkan oleh Gohan maupun Frieza akhirnya benar-benar bisa ditumbangkan. Dan saat ini yang masih berada di arena turnamen hanyalah 6 petarung saja yang harus bertempur habis-habisan demi bisa mempertahankan alam semesta mereka masing-masing. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Goku dan juga Vegeta yang masih bertarung habis-habisan dengan Jiren. Akibat kekuatan Jiren yang begitu kuat, dia bahkan mampu untuk menandingi Goku dan juga Vegeta yang telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Nah di sini Goku pun segera mengunci pergerakan dari Jiren agar Vegeta bisa menembakkan Final Flash. Namun walaupun dia telah melakukan hal tersebut, di sini Jiren sama sekali tak terluka akibat menggunakan jurus matanya hingga tembakan laser itu tidak mengenai dirinya. Kemudian dia pun langsung menghajar Goku dan juga Vegeta hingga membuat mereka terpental. Saat ini kekuatan Jiren memang tak mampu untuk diungguli oleh siapapun, bahkan dua terkuat dari alam semesta ketujuh yang telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Nah di sini Jiren pun segera berjalan menuju ke arah mereka dengan gaya yang sangat keren, dengan menghancurkan sebuah bukit yang membuat gayanya itu benar-benar luar biasa. Kemudian di sini Goku dan juga Vegeta langsung meluncur untuk kembali menyerangnya.
Kemudian di sisi lain nampak kalau saat ini Android 17 dan juga Toppo masih kejar-kejaran. Kemudian Android 17 segera menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arah Toppo. Namun hal tersebut sama sekali tak membuat Toppo gentar. Walaupun begitu, di sini Android 17 tak putus harapan. Dia terus menembakkan tembakan lasernya hingga membuat Toppo terpukul mundur. Alasan Android 17 melakukan hal tersebut adalah untuk mengulur waktu sampai waktu turnamen ini habis dan alam semesta ke-7 bisa memenangkan turnamen. Stamina tak terbatas milik Android 17 akan menguntungkan dirinya demi bisa mengalahkan Toppo. Kemudian Toppo segera menghindari tembakan laser yang ditembakkan oleh Android 17 dan mencoba untuk menyerangnya. Namun beruntungnya Android 17 berhasil menghindari serangan tersebut. Namun tiba-tiba Toppo langsung mengeluarkan aura ki yang begitu dahsyat dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian dia segera menembakkan sebuah tembakan laser yang sangat dahsyat kepada Android 17 untuk segera mengalahkannya. Nah, di sini Android 17 yang tak mau kalah juga, dia pun juga menembakkan tembakan laser dibanding dia harus keluar dari arena pertarungan, di mana adu laser dari mereka berdua begitu sangat sengit. Namun kekuatan Toppo semakin lama semakin membesar yang membuat Android 17 terdorong ke pinggir arena. Di saat Toppo sudah berhasil membuat Android 17 terpojok oleh kekuatannya yang begitu besar, tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang membuat konsentrasinya hilang. Dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser itu adalah Frieza yang muncul sebagai seorang psikopat, di mana dia terus menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Toppo hingga membuatnya kesakitan. Dia pun segera mengakhiri tembakan lasernya itu dengan tembakan laser yang cukup besar hingga membuat Toppo benar-benar kesakitan hingga dia menjerit. Toppo yang juga sudah tak bisa lagi untuk menahan tembakan laser milik Android 17, dia pun akhirnya terkena tembakan laser itu hingga Android 17 berhasil menghantam Toppo dengan tembakan laser raksasanya. 17号さん、まだ遊んでいるのでお忙しい。少々遊びすぎで失礼しますよ。おお、さすがは正義の戦士様です。に敬意を表しまして、そろそろあなたの正義とやものならねそろそろとどめといきましょう。反撃がなくては面白い。殺さない程度にね。正義の戦士様。Nah, di sini nampak kalau Android 17 berhasil melancarkan serangan yang begitu dahsyat kepada Toppo hingga membuat bajunya compang-camping.
Walaupun Toppo berhasil selamat dari tembakan laser itu, namun nampaknya dia sudah benar-benar kewalahan menghadapi kekuatan milik Andre 17 dan juga Frieza hingga membuatnya terkapar. Di sini Frieza langsung menghampiri Toppo dan segera mengejek kekuatannya yang begitu lemah. Toppo yang tak terima oleh perkataan dari Frieza, dia pun kembali bangkit dengan merobek baju keadilannya. Kemudian dia sudah membulatkan tekadnya dan mengatakan kalau dia sudah tak peduli lagi dengan permainan pahlawan dan juga keadilan yang ia miliki. Nah, karena dari itu di sini Toppo akan melupakan semua perhatian dan juga kebaikan yang pernah ia lakukan, dan dia akan membulatkan tekadnya untuk bisa memenangkan turnamen kekuatan ini, karena yang dibutuhkan di turnamen kekuatan hanyalah kekuatan untuk bisa bertahan hidup ataupun dia harus sengsara oleh kelenyapan jika dia sampai kalah. Pada akhirnya di sini Toppo mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang begitu dahsyat dan memiliki aura ki berwarna ungu seperti dewa penghancur. しぶとさだけは認めてあげます。決めた。いいでしょう、見せてもらう。あなたの覚悟とやらを。Akhirnya Toppo membangkitkan kekuatan yang sangat mengerikan dengan hawa membunuh yang sangatlah bengis. Nah, di sini kekuatan itu benar-benar tak akan bisa untuk dilampaui oleh siapapun. Bahkan tembakan laser yang dilancarkan oleh Frieza seketika langsung lenyap menjadi debu. 派手な変身でも見せてくれるのか。ま、試せどうにもなりませんよ。Dan ternyata di sini Toppo adalah kandidat selanjutnya dari Dewa Penghancur Alam Semesta ke-11. Bahkan Virus saja dibuat terkejut oleh kekuatan dari Toppo yang begitu mengerikan. Walaupun begitu, di sini Frieza yang sangat sombong tetap menganggap remeh Toppo dan dia pasti tak akan bisa untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, di sini Toppo pun langsung menghadiahkan Frieza sebuah energi penghancur. Walaupun Frieza sebelumnya pernah menghadapi energi penghancur ini, namun kekuatan kali ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya dan pada akhirnya membuat Frieza kerepotan sendiri, dimana akhirnya energi penghancur itu meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat hingga bisa dirasakan oleh semua orang. Langit yang sebelumnya berwarna hijau langsung berubah menjadi warna ungu terang dan juga arena pertarungan langsung hancur oleh energi penghancur yang dimiliki oleh Toppo. 何が破壊神ですか。ありますね。破壊。おや、その技。まずい。いいですよ。そんなもの、私には無意味だ。そんなもの、無意味だと言っているでしょう。そんなもの。
Dan yang masih tersisa hanyalah Android 17 saja. Namun Toppo tak memberi ampun kepadanya. Dia langsung menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arah Android 17. Android 17 mencoba berlindung dengan menggunakan perisainya. Namun kekuatan Toppo kali ini sudah jauh lebih besar daripada yang sebelumnya hingga pelindung itu bisa hancur. Nah, di sini nampak kalau Android 17 segera melarikan diri dari serangan yang akan dilancarkan oleh Toppo. Namun Android 17 yang mencoba untuk memberikan serangan balasan, tak ada yang mempan kepadanya karena setiap serangan yang dilancarkan oleh Android 17 langsung lenyap tak tersisa. Saat ini Android 17 berhasil dipojokkan oleh Toppo dengan menggunakan kekuatan Hakaishi-nya. Walaupun begitu, di sini Android 17 tak akan menyerah begitu saja karena sekuat-kuatnya musuh pasti tetap memiliki kelemahan. Kemudian dia pun segera menyerang Toppo dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi dan menembakkan tembakan laser bertubi-tubi. Namun semua serangan itu sama sekali tak ada yang berpengaruh kepada Toppo hingga Android 17 menembakkan sebuah tembakan laser besar. Namun serangan itu juga tak berpengaruh akibat Toppo yang dilindungi oleh energi penghancur. Kemudian dia pun langsung menembakkan bola kehancuran kepada Android 17. Beruntungnya dia berhasil menghindari serangan itu yang membuat serangan itu malah mengarah kepada para penonton. Beruntungnya energi itu tidak mengenai mereka karena Toppo telah memperkirakan semuanya. Akhirnya di sini Beerus menyadari sesuatu kalau energi penghancur yang ditembakkan oleh Toppo dia tidak bisa untuk menembakkannya terus-menerus. Dia membutuhkan waktu untuk mengisi energi penghancur itu untuk bisa ditembakkan. Walaupun begitu, di sini Android 17 tidak bisa melakukan apa-apa karena dari tadi Toppo terus mengejarnya. Tidak berhenti sampai di situ, Toppo menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada Android 17 yang membuatnya semakin terpojok. Ketika Toppo akan menembakkan energi penghancurnya lagi, tiba-tiba Frieza langsung datang untuk menghentikan Toppo. Walaupun saat ini Frieza dalam bentuk base-nya dia masih tetap memiliki kekuatan yang kuat. Ia segera membuat sebuah bola energi yang besar yang biasa ia gunakan untuk menghancurkan planet. Dia pun segera menyerang Toppo dengan menggunakan bola laser itu. Namun dengan mudah Toppo mampu menghancurkannya hanya dengan membuat sebuah bola energi penghancur yang sangat kecil. Kemudian Toppo pun langsung menghajar Frieza secara habis-habisan sampai membuatnya tak berdaya. Di sini Frieza benar-benar diperlakukan seperti sampah oleh Toppo. Saat ini Toppo pun segera melemparkan Frieza untuk menuju keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya Android 17 berhasil menyelamatkannya hingga dia tak jadi keluar dari arena pertarungan.
破壊するのはたやすいが Kemudian setelah menyelamatkan Toppo di sini, Android 17 akan kembali melanjutkan pertarungannya melawan Toppo. Tiba-tiba Android 17 menembakkan sebuah tembakan laser kepada Toppo, namun tembakan laser itu langsung lenyap. Di sini Toppo memuji Android 17 karena mampu bertahan sampai sejauh ini. Namun walaupun Android 17 mau berusaha bagaimanapun, dia tetap takkan bisa untuk mengalahkannya. Di sini Android 17 kembali menaikkan aura kekuatannya dan menyiapkan sebuah tembakan laser untuk segera mengarahkannya kepada Toppo. Toppo yang tak mau kalah, dia pun langsung menyiapkan sebuah energi penghancur. Nampaknya mereka berniat untuk saling mengadukan energi kekuatan mereka sama seperti sebelumnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita masih diperlihatkan kalau Frieza sedang dihajar habis-habisan oleh Toppo. Nampak kalau Toppo tidak ingin membunuh Frieza karena jika sampai dia membunuh Frieza maka dia benar-benar akan dikeluarkan dari arena pertarungan alias didiskualifikasi. Walaupun di sini Toppo mampu membunuh Frieza dengan begitu mudah. Kemudian Toppo segera menendang Frieza untuk mengeluarkannya dari arena pertarungan. Beruntungnya Android 17 berhasil menyelamatkannya. Kemudian setelah berhasil menyelamatkan Frieza dari keluar arena pertarungan, di sini Android 17 segera menyiapkan sebuah tembakan laser untuk mengalahkan Toppo. Toppo yang tak mau kalah, dia pun mengeluarkan sebuah bola penghancur untuk mengalahkan Android 17. Nah, di sini mereka saling beradu energi laser dengan sangat dahsyat. Nampak kalau Android 17 harus dibuat kewalahan oleh kekuatan Toppo yang sudah setara dengan dewa penghancur. Mau tak mau dia pun harus menghindari bola penghancur itu. Kemudian di sini Toppo langsung menyerang Android 17 dengan menggunakan serangan laser bertubi-tubi. Di sini Android 17 segera menghindari semua tembakan laser itu dan mencoba bersembunyi. Walaupun mencoba bersembunyi dengan menggunakan kekuatan Hakaishin-nya, dia mampu untuk menemukan Android 17 dimanapun dia bersembunyi. Nah, di sini kekuatan milik Toppo benar-benar sangatlah overpower, bahkan membuat Android 17 tak berkutik sama sekali. Terjadi kucing-kucingan di antara mereka berdua, namun Toppo tetap lebih unggul. Nah, kemudian Android 17 yang sangat cerdik, dia pun segera menembaki laser kepada sebuah bukit yang langsung menimpa Toppo. Nampaknya Android 17 menginginkan Toppo kalah dengan menggunakan kekuatan penghancurnya sendiri. Namun sang monster ini masih mampu bisa bangkit lagi karena dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kemudian dia langsung menembakkan tembakan laser bertubi-tubi kepada Android 17 hingga membuatnya terpojok. Kemudian Toppo berniat untuk menghabisi Android 17 dengan menggunakan sebuah laser besar. Beruntungnya Frieza datang dan berhasil menggagalkan serangan Toppo.
無駄だと言っている。貴様ごと破壊するわけにはいかん。力受けるがいい。Kemudian di sini Frieza langsung menyerang Toppo dengan menggunakan sebuah bola cendol hingga membuatnya terjebak di dalam bola laser itu. Kemudian Frieza segera menyerangnya dengan menggunakan serpihan-serpihan batu yang membuat Toppo sama sekali tak berkutik. Walaupun begitu, dia tak terluka sama sekali dan berhasil membebaskan diri dari perangkap yang telah diberikan oleh Frieza. Toppo-san, これ勝手な真似をしてくれましたね。ですよ。金縛りってやつです。どうです差し上げますよ。受けないでしょ。さらにそれがどうした。Kemudian di sini Toppo pun segera menghajar Frieza untuk segera melanjutkan pertarungan yang lebih sengit. Kemudian mereka pun langsung beradu serangannya super sengit, di mana Android 17 juga ikut membantu Frieza. Di sini mereka saling menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi hingga membuat ledakan yang cukup besar. Di saat Toppo akan melancarkan serangan balik kepada Android 17 dan juga Frieza, tiba-tiba ada banyak sekali laser yang hampir mengenainya. Dan ternyata itu adalah dampak dari pertarungan di antara Goku dan juga Vegeta melawan Jiren. Kemudian di sini Jiren melancarkan sebuah serangan laser yang hampir saja mengenai Frieza dan juga 17. Son Goku とベジータ、難しいやつらだ。Kemudian di sini Toppo dan juga Jiren segera bekerja sama untuk mengalahkan mereka, di mana Toppo akan bertarung melawan Vegeta. Dia menembakkan tembakan laser bertubi-tubi ke arah Vegeta hingga membuatnya kerepotan. Nah di sini Vegeta walaupun telah menggunakan kekuatan Super Saiyan Blue Evolution, dia tetap kesulitan menghadapi Toppo yang telah mendapatkan kekuatan penghancurnya. Nah di sini akhirnya Vegeta menggunakan jurus Final Flash untuk mengalahkan Toppo. Toppo yang tak mau kalah, dia pun segera menggunakan energi penghancurnya, yang ternyata kekuatan energi penghancur ini lebih kuat daripada Final Flash, yang membuat Vegeta harus menghindari serangan tersebut.
Kemudian mereka pun kembali melanjutkan pertarungan di mana Toppo kali ini berhasil menghajar Vegeta secara bertubi-tubi. Di sini Vegeta nampak tak berdaya menghadapi kekuatan Toppo yang telah meningkat drastis yang setara dengan Hakaisin. Nampak kalau Vegeta sama sekali tak gentar walaupun dia merasakan kalau kekuatan Toppo memang sudah jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Malahan dia mengajak Toppo dengan mengatakan kalau Breadtroopers yang sebelumnya penuh dengan keadilan saat ini malah penuh dengan rasa kebencian dan rasa ingin membunuh yang sangat tinggi. だがスーパードラゴン負けるわけにはいかん。これが本当に同じやつなのか。正義と息巻いていたやつが破壊。 Toppo yang kesal kemudian menghajar Vegeta secara bertubi-tubi hingga membuatnya terpental. Kemudian sekarang Toppo gantian mengejek Vegeta dengan mengatakan kalau sebelumnya Vegeta telah membuat janji dengan Kaba, namun dia sepertinya takkan pernah bisa untuk menepati janji tersebut. 随分な変わりようだな。宇宙を守れぬ正義ならば サイヤ人同士の約束だ。そのために勝てん。私は何としても。 Untuk mengakhiri pertarungan ini, Toppo berniat untuk segera mengalahkan Vegeta dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dia menciptakan bola energi yang sangat besar untuk menghancurkan Vegeta. Kemudian dia pun segera melancarkan bola itu kepada Vegeta. Namun di sini Vegeta yang menganggap kalau dirinya berbeda dengan Toppo, dia pun mampu untuk menghancurkan bola itu dengan sangat mudah. 物は全て捨てた。避けろベジータ。 宇宙滅びよう。ブルマ、トランクス、キャベトの約束。嫌なものは全て捨てただと。俺は貴様とは違う。捨ててサイヤ人としての誇り。 Kemudian semangat yang membara dari Vegeta untuk melindungi semua keluarga dan orang yang ia cintai, dia pun berhasil menghajar Toppo, bahkan membuatnya sampai terpojok. Di sini Vegeta mampu membalikkan keadaan dengan amarah yang sangat besar demi bisa mengalahkan Toppo dan juga Jiren demi mengembalikan kedamaian di alam semesta ketujuh. Toppo yang sudah merasa terpojok, dia pun akhirnya menggunakan sebuah energi penghancur lagi untuk mengalahkan Vegeta. Namun kali ini Vegeta sudah mampu untuk menghancurkan energi penghancur itu, bahkan menghajar Toppo secara bertubi-tubi. Toppo mencoba untuk menembakkan energi penghancurnya lagi, namun sangat mudah dihindari oleh Vegeta. Bahkan kali ini dia pun juga bisa untuk bergerak bebas mengalahkan Toppo. Kemudian di sini Vegeta menghajar Toppo hingga membuatnya terpental. Kemudian di sini Vegeta berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki, di mana Vegeta langsung membuat sebuah bola energi yang berwarna kuning yang langsung mengitari tubuhnya, di mana energi itu semakin lama semakin besar yang membuat Piccolo terkejut karena energi itu dulu pernah digunakan oleh Vegeta untuk mengalahkan Majin Buu, yaitu
Final Explosion alias energi ki bunuh diri. Nah, di sini energi itu semakin lama semakin membesar untuk segera mengalahkan Toppo dan membuatnya benar-benar kalah. Toppo yang tak mau kalah juga, dia pun membuat sebuah energi penghancur untuk menghadapi Final Explosion milik Vegeta. Di sini Toppo menciptakan sebuah bola energi penghancur dengan ukuran yang sangat besar demi bisa melayani Final Explosion milik Vegeta. Kemudian dia pun langsung menembakkan bola energi penghancur itu yang membuat Vegeta tak bisa menghindarinya karena bola energi itu benar-benar sangat besar. Akhirnya dua kekuatan besar pun langsung beradu. Nampak kalau saat ini bola energi itu lebih dominan, namun lama-kelamaan kekuatan Final Explosion milik Vegeta lebih unggul dan berhasil menghancurkan energi penghancur milik Toppo. Nampak kalau kekuatan milik Vegeta dan juga semangatnya berhasil mengalahkan Toppo, dan kali ini Toppo harus benar-benar mengakui kekalahannya dan mengagumi kekuatan milik Vegeta yang bisa menghancurkan kekuatan penghancurnya. Namun di sini nampak kalau semua orang begitu sangat panik setelah Vegeta mengeluarkan jurus bunuh dirinya, karena jurus itu mungkin akan benar-benar bisa membunuh Vegeta sendiri. Tapi nampak di sini kalau Vegeta sama sekali tak mati walaupun telah menggunakan jurus bunuh diri. Walaupun Vegeta mau menggunakan jurus penghancur apapun, tubuhnya tidak akan hancur seperti dulu karena saat ini tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Majin Buu. Saat ini Vegeta pun masih mampu bangkit kembali walaupun dia menerima luka yang sangat banyak karena dia masih memiliki harga diri sebagai seorang bangsa saya. Jiren yang telah mengetahui kalau semua teman-temannya telah kalah mengatakan kalau mereka semua sama sekali tak berguna. Oleh karena itu, di sini Jiren hanya bertahan sendirian di arena turnamen dan menghadapi para petarung yang masih tersisa dari alam semesta ke-7. Karena rasa marahnya ini, Jiren pun langsung mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki dan akan menunjukkan bagaimana ganasnya seorang Jiren. Dan alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super 4 kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Jiren yang mulai menunjukkan kekuatannya yang begitu dahsyat, dimana dia langsung menggetarkan seluruh arena pertarungan dengan kekuatannya. Nampak para Z-Factor begitu panik melihat kekuatan Jiren yang semakin lama semakin meningkat. Di sini Jiren langsung mengeluarkan aura ki berwarna merah yang terang menyala hingga memenuhi arena pertarungan. Nampak kalau aura ki ini juga bisa dirasakan oleh para penonton yang berada di kursinya. Nah, di sini para Z-Factor pun sangat ragu apakah mereka bisa mengalahkan Jiren yang memiliki kekuatan jauh di atas mereka.
悟空たちは Di saat semuanya gentar akibat melihat kekuatan Jiren yang begitu overpower, hanya Pangeran Congak lah yang masih mampu untuk berjalan menuju ke arah Jiren. Nampak kalau dia sama sekali tak gentar walaupun telah melihat kekuatan Jiren yang begitu dahsyat. Ini Jiren yang melihat semangat dari Vegeta, dia merasa kalau Vegeta hanya menggertak saja. Kemudian mereka pun langsung berubah ke dalam mode terkuatnya dan langsung menyerang Jiren. Nah di sini pertarungan pun dimulai. Namun walaupun Jiren dikeroyok oleh 3 orang, dia masih mampu untuk mengimbangi mereka semua. お仲間がいなくなっていよいよ本気とは遅きに失したな。そんな傷だらけのお前ではなめやがってKemudian setelah di sini Vegeta dan juga Android 17 telah berhasil ditumbangkan, Goku langsung menyerang Jiren dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan Blue Plus Kaioken. Namun nampaknya Goku masih belum bisa untuk mengalahkan Jiren. Tiba-tiba Vegeta langsung datang untuk membantu Goku dengan menggunakan kekuatan Super Saiyan Blue Evolution-nya yang masih mampu bertahan. Walaupun begitu di sini kekuatan Vegeta sama sekali belum full power. Oleh karena itu dia pun harus menerima hadiah pukulan yang sangat telak dari Jiren hingga membuatnya kembali ke dalam bentuk best. Goku yang tak terima di sini dia pun langsung kembali menaikkan aura kekuatannya dan menyerang Jiren. Nah di sini Goku melancarkan jurus Kamehameha dengan menggunakan kekuatan penuh. Namun serangan itu mampu dipatahkan dengan sangat mudah oleh kekuatan Jiren yang begitu overpower.さすがにトップを倒しWalaupun di sini para G-Factor telah menyerang Jiren dengan menggunakan kekuatan yang sangat keras, mereka masih belum bisa untuk mengalahkannya. Bahkan semua penonton dibuat sangat terkejut melihat kalau Kamehameha full power milik Goku mampu dipatahkan dengan mudah oleh Jiren. Nah di sini tiba-tiba Android 17 langsung muncul di belakang Jiren, kemudian segera menghadiahkannya sebuah bola laser dengan kekuatan yang cukup besar hingga meledak dengan sangat dahsyat. いいものくれて di mana kedahsyatan dari bola energi yang ditembakkan oleh 17 juga membuatnya menjadi terluka. Nampak di sini walaupun Jiren tak tumbang menerima serangan dari Android 17, tapi dia menerima luka di bagian punggungnya akibat ledakan dahsyat tersebut. Jiren yang kesal mencoba untuk menyerang Android 17, namun Android 17 berhasil bertahan dengan menembakkan tembakan laser dan melarikan diri ke tempat Goku. Kiso! 意外にやられた姿が似合うじゃないか。17号、大丈夫か？
Nah, di sini setelah mereka melihat serangan dari Android 17, akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide untuk mengalahkan Jiren, di mana kelemahan dari Jiren ternyata jika dia diserang oleh serangan yang cukup besar dalam kondisi yang lengah, di mana serangan itu harus serangan yang cukup besar dan juga mendadak. Tanpa buang waktu yang lama, akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai dengan Goku dan juga Vegeta yang menyerang Jiren secara bertubi-tubi. Di saat kondisi Jiren lengah, Android 17 segera menyerang Jiren dengan menggunakan sebuah tembakan laser besar hingga membuatnya terkena serangan itu. Namun serangan itu masih belum berhasil menumbangkan Jiren, malahan Jiren yang langsung meluncur ke arah Android 17 untuk segera menghabisinya. Namun Android 17 segera membuat sebuah pelindung berlapis-lapis. Namun kekuatan Jiren memang benar-benar di luar nalar karena mampu menghancurkan semua pelindung yang telah dibuat oleh Android 17. Nampak kalau Android 17 hampir saja terkena serangan itu, beruntungnya dia masih bisa menghindarinya. なんだってやってやる。まずはオラとベジータ。安心しろ、貴様にやられた。こっからはオラたち。はっ。何度もやる。なんだ。何。バカだ。Kemudian di sini Android 17, Goku dan juga Vegeta langsung mengeluarkan tembakan laser terkuat mereka masing-masing untuk mengalahkan Jiren. Nampak kalau kekuatan mereka bertiga yang telah digabungkan masih belum mampu untuk mengalahkan Jiren. Bahkan Jiren menangkal serangan itu hanya dengan menggunakan aura kekuatannya yang membuat Goku, Vegeta dan juga Android 17 langsung tepar. Di saat semua orang putus asa karena tak bisa mengalahkan Jiren yang begitu overpower, tiba-tiba Frieza langsung datang dan menyerang Jiren. Nampak kalau Frieza benar-benar sangat marah karena sebelumnya telah diremehkan oleh Toppo. Kali ini dia sudah tak peduli lagi dengan peraturan dari turnamen kekuatan ini. Selama dia bisa mengalahkan alam semesta ke-11, dia akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun sebelum Frieza melancarkan semua serangan dahsyatnya, di sini Jiren berhasil menahan serangan itu dengan cukup mudah, bahkan menghajar Frieza hanya dengan menggunakan pukulan telak hingga membuatnya tepar. Kemudian di sini nampak kalau Android 17 menembakkan tembakan laser kepada Jiren untuk membuat pengalihan. Kemudian dia bertanya kepada Jiren apa yang ia inginkan setelah memenangkan turnamen kekuatan ini. Namun Jiren sama sekali tak mau menjawab pertanyaan dari Android 17 karena dia tidak mau memberitahu apa yang akan ia katakan kepada Shenlong ketika dia memenangkan turnamen kekuatan ini. Kemudian di sini Dewa Badut yang mengetahui sesuatu, dia pun segera menceritakan semuanya. Pada zaman dahulu, Namlo Jiren hidup seperti anak kecil biasanya. Namun tiba-tiba muncul seorang penjahat yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dia pun diselamatkan oleh seorang pria yang kelak akan menjadi gurunya. Dimana di saat Jiren sedang mengembara, dia pun akhirnya mendapatkan banyak teman seperjuangan yang bisa menemaninya berlatih. Nah di sini setelah Jiren semakin lama semakin kuat bersama teman-temannya, muncul kembali penjahat yang dulu pernah membunuh orang tuanya. Nampak kalau penjahat itu memang benar-benar sangat kuat, bahkan mampu untuk membunuh semua teman-teman Jiren, bahkan juga guru Jiren yang mencoba untuk menyelamatkannya.
Sejak dari saat kematian guru dan juga teman-teman Jiren, sebagian orang yang masih bertahan, mereka tak mau bekerja sama dengan Jiren karena menganggap Jiren itu lemah. Dari sebab itu, Jiren pun menganggap kalau kekuatan adalah keadilan yang mutlak, di mana orang lemah sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dibutuhkan dalam sebuah pertarungan. Dan dia menganggap kalau setelah dia dikhianati, tidak ada orang yang bisa dipercaya selain dirinya sendiri, dan dia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada siapapun agar bisa menegakkan keadilan. Setelah mendengar semua cerita Jiren di sini, Android 17 mulai meledeknya dengan mengatakan kalau Jiren adalah seorang pengecut yang hanya bisa untuk mengandalkan kekuatan orang lain. Di sini Jiren yang sangat marah, dia pun langsung menyerang Android 17 secara bertubi-tubi karena tidak terima dengan omongannya. Jiren tetap pada pendiriannya kalau kekuatan adalah keadilan yang mutlak. おしゃべりが過ぎる。信頼か。結局お前は自分自身。貴様にジレンの何が分かる。痛いところを突かれて。ではかつてのように戻れると。過去を清算できるとでも。強さこそ絶対だ。 Kemudian di sini nampak kalau Jiren membuat sebuah energi laser untuk segera mengeluarkan mereka semua dengan energi raksasa itu. Di saat semua orang sudah tebat dan tak ada lagi yang bisa untuk menahan serangan Jiren, mereka semua sudah pasrah untuk benar-benar kalah. Namun tiba-tiba Android 17 langsung muncul dan segera melindungi mereka semua dengan energi pelindungnya. Nah, di sini Android 17 akan segera mengorbankan diri demi bisa melindungi mereka semua. Dia memang menyerah untuk kapal pesiar, namun dia tidak akan menyerah untuk keadaan dan juga keselamatan dari alam semesta ke-7. Dan setelah ledakan besar tersebut berakhir, nampak kalau Android 17 benar-benar sudah tidak ada di arena turnamen. 己の力のなさを恨め。ベジータ悟空。何をしている。無茶だ17号。力じゃ無理だ。逃げろ17号。諦めてやったんだ。まあ少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする。そして悟空たちやられちゃった。 Kemudian di sini nampak kalau Goku dan juga Vegeta berhasil selamat dari ledakan dahsyat milik Jiren akibat sebelumnya Android 17 setelah memberikan mereka pelindung. Nah, di sini arena turnamen pun sampai porak-poranda oleh kehancuran yang dilakukan oleh kekuatan Jiren. Nah, kali ini nampak kalau para G-Factor mulai putus asa karena telah kehilangan satu anggota mereka dan mereka harus terus menghadapi Jiren yang memiliki kekuatan tak terbatas. Selain itu, di sini Jiren tidak akan didiskualifikasi dari pertarungan ini karena Android 17 yang telah menghancurkan dirinya sendiri oleh ledakan Jiren. Nah, kemudian Android 17 juga percaya kalau alam semesta ke-7 pasti bisa menang dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Oleh karena itu, dia memilih mengorbankan dirinya demi bisa melindungi para Z-Factor yang masih tersisa. Namun nampaknya dalam waktu dekat ini Frieza yang sebelumnya telah dihajar oleh Jiren, dia tidak akan mampu bangkit kembali untuk sementara waktu. Dan kali ini yang akan benar-benar mengamuk kepada Jiren adalah Vegeta yang telah melihat Android 17 yang mengorbankan dirinya di depan matanya sendiri.
Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.